linai di bornina wadia humirok hidup doli tangisi di bornini do terus ibanua di paglagetan di Betlehem Portilihan dangol bakaholoma marnida sondang mitugatahi Lulinai marindida suruhan di Paruhasian purba rodot tinogi honibitamu Marsinggang di nasi dalam marsomba Tu Yesus Kristus si paluai Ivana Rosian Banua Gica Lapaluang kita jemari Koinai Marene dosuruai Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita. Nats renungan hari ini, hari Rabu tanggal 24 Desember 2025, diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 5. Raja damai yang akan datang.
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Boru Silaban. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, berita tentang Raja Damai dan kerajaannya diterima oleh Yesaya ketika bangsa Yehuda menghadapi situasi yang sangat suram. Pada saat itu Yesaya melayani di Yehuda selama masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kegagalan-kegagalan raja-raja Israel untuk tetap berpaut pada Tuhan menyebabkan Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain sebagai alat untuk menghukum umatnya, sehingga keadaan Israel sudah seperti pohon yang ditebang. Namun masa depan mereka masih tetap ada, mereka tidak punah. Allah menjanjikan bahwa masa depan mereka hanya karena kemurahan Tuhan. Kehidupan baru serta kehidupan yang diberkati dijanjikan Allah. Janji ini berbicara tentang datangnya seorang Raja Damai dari keturunan Isai yang menunjuk kepada kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang membawa perdamaian antara manusia dengan Allah. Raja Damai yang dijanjikan Allah bukan pemimpin yang mudah mabuk kekuasaan dan melakukan apa yang jahat. Raja Damai itu memiliki roh Tuhan dalam hidupnya. Dia dikaruniai hikmat dan pengertian, sehingga mampu memerintah dengan kebijaksanaan dan adil. Kemudian dikaruniai nasihat dan keperkasaan, sehingga tidak hanya pandai mengambil keputusan, tetapi juga mampu melaksanakannya. Selain itu, juga memiliki pengenalan dan takut akan Tuhan, sehingga tidak akan melakukan penyelewengan. Raja ini yang menyenangkan hati Allah, raja yang menghormati hukum-hukum Allah, dan berlaku adil dalam keputusannya bagi orang lemah dan tertindas. Raja tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Perselisihan dan ketidakadilan akan dilenyapkan, digantikan dengan damai yang sejati. Nubuat Yesaya ini menunjuk kepada datangnya Yesus sebagai Raja Damai yang mengampuni dosa manusia dan memberikan masa depan yang penuh damai sejahtera. Yesus diutus Allah sebagai Juru Selamat manusia, sehingga manusia mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan nubuatan Nabi Yesaya sebagai Raja Damai bagi manusia yang hidupnya selalu jatuh dalam dosa. Dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita beroleh pengampunan dosa dan damai sejahtera yang penuh. Dengan keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan, maka kita dapat mengalami dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Kita diajarkan untuk hidup dalam kehendak Allah, apapun resikonya, sebagaimana Yesus melakukan tugasnya dalam kebenaran dan kesetiaan. Tuhan Yesus tidak pernah mundur dalam apa yang merupakan ketetapan Allah untuk menebus dosa manusia dan membawa manusia dalam hubungan baru dengan Allah. Meskipun secara logika mustahil manusia dapat berdamai dengan Allah, tetapi nyatanya
kasih Allah yang sempurna telah menjadikan manusia mengalami damai sejahtera lewat kelahiran dan kematian Yesus di atas kayu salib. Memang mustahil manusia yang dalam kebencian dan kepahitan berdamai jika mereka tidak hidup dalam takut akan Allah, jika tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, jika mereka tidak berlaku taat dan setia di hadapan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan ini dalam keyakinan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat yang membawa damai sejahtera sepenuhnya bagi kita dan mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala yang difirmankannya. Karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah lahir dan kelak datang sebagai Raja dan Hakim yang adil, hendaknya membuat kita tidak lagi terus hidup dalam kuasa kegelapan dan berkawan dengan pelaku kejahatan. Teruslah berpengharapan kepada Allah dan imani bahwa di tengah konflik selalu Roh damai sejahtera Allah menjadi jaminan untuk kita dapat saling mengasihi dan berdamai sejahtera karena kita mau hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami percaya Kristuslah satu-satunya sumber kedamaian yang sejati, dan Engkaulah pemimpin kehidupan kami, agar kami tidak menyimpang dan tercemar oleh kehidupan dunia ini, sehingga kami memiliki kehidupan yang penuh damai yang dari Tuhan. Saat ini juga kami berdoa terkhusus buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka saat ini dalam menuntut ilmu ataupun bekerja. Kiranya Engkau ya Bapa lindungi mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya. Berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my son, always remember this. God will never place you in a situation that you cannot handle. Even in the hardest moment, Jesus has already given you the strength, wisdom, and courage to get through it. Trust Him with all your heart and lean on Him when you feel weak. Never forget the power of prayer. It will guide you, comfort you, and remind you that you are never alone. I am about to go the way of all the earth. Life will not always be easy, but I believe in you and the man you are becoming. So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and command, His laws and regulations, as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. No matter what, I always be here, cheering you on and praying for your success in your future life.